Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Yuk, yang udah pada join langsung dibuka ya kameranya, sama modulnya udah pada disiapin kan, kita hari ini mau ngegarisin juga. Oke, Gerald. Bentar, sekalian Miss absen dulu. Gerald. Jangan lupa ya, yang nggak bisa buka kameranya, izin di kolom chat. Sejauh ini yang izin baru JJ. Selamat siang, Miss Alfa. Selamat siang. Oke, sambil Miss kalian absen ya. Karena Miss-nya cuma sendiri. Oke, Bernardus Tania Javier. mana? Miss Halo, Tanianya Miss. lagi ini, nemenin mamahnya di rumah sakit. Lagi sakit mamahnya. Bernardus Javier. Ada, Miss. Oke, Catherine Sugiaman. Hadir, Miss. Oke, Kaylin Aurelia. Hadir, Miss. Oke, Chloe Safiera. Hadir, Miss. Claire Eva Caroline. Ya, mic-nya nggak ada suaranya. Bentar, ini di Miss-nya gelap semua. Ini kayaknya internet Miss-nya jelek nih. Bentar, Miss ganti WiFi dulu. Oke, tadi Claire, kalau misal, oh ini Claire-nya baru join lagi. Oke, Miss lanjut. Claire udah join? Coba. Claire bisa dengar suara Miss? Bisa on mic? Kayaknya error ya mic-nya, ya udah lewat chat aja paling. Absennya lewat chat. Oke, bentar Miss tandain dulu.
Lanjut, Klavianka. Hadir, Miss. Oke. Terus, Darren. Hadir, Miss. Oke. Terus, Felis. Hadir, Miss. Oke. Terus, Day kelewat, Day Nayo. Hadir, Miss. Oke. Terus, Feli. Hadir, Miss. Oke. Terus, Versens. Miss, Yes. kata Kay, Keisha masih di waiting room, Miss. Oh ya, udah di. Udah, Miss, udah. Oh, oke. Tadi udah di admit soalnya. Tadi itu sampai di Versens ya, Versens. Versens. Nggak bisa unmute. Coba out dulu terus join lagi. Kalau misalnya masih nggak bisa, nanti di kolom chat lagi ya. Jadi Miss catetin. Versens. Oke. Terus Freya. Hadir, Miss. Oke. Terus Bulan. Hadir, Miss. Oke. Terus Cio. Hadir, Miss. Oke. Terus JJ. Hadir, Miss. Oke. Terus Josephine. Hadir, Miss. Oke. Terus Keitaro Kenzi. Hadir, Miss. Oke. Terus Kezia. Hadir, Miss. Oke. Terus Kines. Hadir, Miss. Oke. Terus Milka. Hadir, Miss. Oke. Terus Tara. Hadir, Miss. Oke. Terus Richard Jojo. Richard Jojo tuh suka join nggak ya kalau di Zoom yang lain? Jarang. Jarang, Miss. Tapi kadang suka join. Di pelajaran apa yang lebih sering join? Wali kelas, pelajarannya wali kelas. Enggak ada. Sampai semua, Miss, gak Balik kelas mah jarang banget Oh, oke. daripada busi. Oke. Kan di pelajaran Miss-nya Kadang-kadang doang. doang. Oke, terus Rio. Belum ada ya. Oke. Rio juga bulan lalu belum nggak ikut ini. Sama kayak Richard lagi. Terus Sevilla. Nggak ada ya. Terus Steffi. Hadir, Miss. Oke. Terus Vinet. Hadir, Miss. Oke. Terakhir Xavier. Belum ada. Oke. Tadi Versens sudah bisa unmute belum? Udah bisa, Miss. Oke, kita hari ini mau belajar tentang, sebenarnya nyambung sama topik-topik yang sebelumnya tentang konflik. Nah, Miss screen sharing dulu. Nah, kita hari ini mau belajar judulnya It Takes Two. Jadi butuh 2 orang maksudnya tuh ya, It Takes Two tuh. Nah,
Oh iya, sekalian kalian ambil modul kalian, buka di activity 5 yang It Takes Two tuh. Nah, kita masuk ke materinya. There are many different types of conflicts. Jadi konflik tuh banyak macamnya ya, seperti yang udah kita pelajarin dari awal yang apa itu konflik. Terus udah gitu kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar konflik sendiri juga yang kalian disuruh ngerjain. Pernah nggak kalian ngalamin yang namanya kayak galau gitu ya, labil untuk milih pilihan yang kalian antara dua-duanya suka atau dua-duanya kalian nggak suka tapi harus milih gitu ya, yang namanya my personal conflicts. Terus yang sebelumnya juga kan pernah dibahas tuh accepting consequences. Jadi kayak dari udah kalau ada konflik kita harus menerima resikonya, konsekuensinya apa atas setiap tindakan yang udah kita lakuin gitu ya. Nah, kita hari ini ngebahasnya it takes two. Jadi kalau setiap konflik tuh butuh 2 orang. You can have a conflict within yourself or with someone else. Jadi kamu bisa berkonflik dengan diri sendiri kayak kemarin itu, yang kalian overthinking gitu ya sama diri sendiri. Atau dengan orang lain. Groups can have conflicts tuh. Jadi nggak cuman antara 2 orang si A dan si B doang, tapi sesama grup juga bisa jadi punya konflik. Sometimes one group of children doesn't like another group of children. Jadi kadang-kadang ada satu grup isi 5 orang nggak suka dengan grup yang lain. Entah misalnya grup yang A mah suka belajar banget. Grup yang B lebih sukanya nongkrong, main game gitu ya. Terus jadi kayak punya pandangan yang beda satu sama lain. Kayak, ih apa sih nih orang hidup tuh kayak belajar terus bosen, apaan lah nggak asik gitu ya buat orang-orang yang sukanya nongkrong dan main game. Tapi buat grup lain yang suka belajar, ngelihat yang suka nongkrong terus dan main game tuh malah jadi kayak apa sih gitu, hidup tuh harus pinter, harus rajin, ngabisin waktu, hidup malah main game doang, malah nongkrong doang, kagak ada pinter-pinternya kayak gitu. Jadi ya bisa menimbulkan perpecahan gitu karena ada satu dan dua hal yang tidak disukai dari antara grup itu. Nah, even countries have conflicts kayak sekarang nih yang lagi rame kan, bahkan negara-negara pun aja bisa berkonflik gitu. Sometimes these conflicts are so serious that the countries go to war. Jadi saking seriusnya juga si konflik antar negara ini bahkan mungkin menjadi perpecahannya harus perang kayak yang sekarang lagi rame ya. Rusia sama Ukraine. Karena mungkin awalnya hal yang simpel gara-gara beda pendapat, tapi karena kekeh gitu ya, sama-sama keras kepala, mempertahankan keinginannya masing-masing, sampai akhirnya timbullah perang dunia gitu. Kayak gitu istilahnya. Oke, lanjut. Conflicts between two people are probably the most common kind and they can happen even when you are having fun. Jadi sebenarnya konflik yang paling sering terjadi, yang paling umum terjadi itu yang antara 2 orang. Nah, itu tuh bisa juga terjadi ketika kita tuh lagi bersenang-senang. They are inevitable because there will always be times when both people want different things or see a situation differently. Jadi inevitable tuh tidak terhindarkan konflik antara 2 orang tuh, konflik antara sesama grup kayak gitu tuh tidak terhindarkan. Karena ya pasti ada aja saat-saat di mana kita tuh sama-sama menginginkan satu hal yang sama atau melihat satu hal yang dengan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kayak ngelihat yang tadi, kayak kenapa sih hidup tuh harus belajar melulu gitu. Kali-kali lah asik main game. Tapi ya buat orang lain juga ngelihat itu tuh kayak ngapain gitu ya. Bukannya serius hidup tuh belajar, memanfaatkan diri sepenuhnya gitu ya dengan menambah ilmu-ilmu pengetahuan. Ngelihatnya malah jadi kayak nggak serius gitu ngejalanin hidup, malah main game terus atau nongkrong terus. Itu kan jadi kayak dua pandangan berbeda, padahal ya sebenarnya yang seimbang itu yang baik gitu ya, yang bisa belajar tapi harus juga bisa menyenangkan diri gitu. Jadi kan ya ada aja orang yang lihat satu hal yang sama tuh jadi hal yang salah gitu, atau hal yang mana yang benar, yang salahnya tuh orang juga bingung gitu batasnya di mana. Nah, sometimes people blame others for conflicts. Nah, nanti kalau udah berkonflik,
kita kebiasaannya tuh jadi nyalahin orang lainnya dibanding diri kita sendiri, atau ya dua-duanya. Jadi keinginan kita tuh pengen nyalahin dia aja karena ngerasa kita yang paling bener gitu. Nah, but you can't have an argument alone. Jadi kamu pun nggak bisa punya argumen sendiri gitu ya. Nggak mungkin berargumen sendiri, berdebat sendiri sama diri sendiri. And arguments aren't anyone's fault. Jadi maksudnya argumen tuh nggak cuma salah satu orang doang gitu yang salah. Pasti dua-duanya. They happen because two people disagree. Terjadinya karena ya dua orang ada ketidaksetujuan dalam hal tersebut gitu. Learning to resolve conflicts peacefully is an important part of getting along with others. Jadi yang penting, ya masalah sih tiap hari juga ada ya, konflik sama siapapun juga ada, sama orang-orang di rumah, sama teman-teman di sekolah, sampai di tempat-tempat umum pun bisa terjadi gitu ya. Nah, tapi yang pentingnya tuh gimana sih cara kita nyelesain konfliknya dengan cara yang damai, peacefully gitu ya, jangan yang pakai fisik, pakai omongan yang kasar, tapi kita duduk, berdiskusi, ngomong yang baik-baik dengan pikiran yang sama-sama dingin gitu ya. Karena ketika kita berantem sama seseorang itu hal yang wajar, tapi gimana caranya kita bisa mempertahankan hubungan untuk tetap baiknya itu yang menjadi bagian paling penting dalam berhubungan dengan orang lain. Misal nih kalian punya teman deket, udah kenal dari kelas 1, sekarang udah kelas 6. Wah, temenan bareng-bareng terus. Tapi kalian sering ribut. Nah, sering ribut sih wajar, tapi seberapa sering dan gimana sih cara nyelesainnya? Kayak dulu tuh, Miss pertama kali kenal kalian di kelas 4 ya, terus suka denger tuh Cio ribut sama Elo kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya bukan artinya tuh itu tuh musuh banget, tapi kan mungkin teman, tapi ada kalanya kalian tuh nggak cocok, ada kalanya kalian pendapatnya berbeda. Cuman kan gimana kalian bisa ngusahain untuk tetap temenan kah? Apa ternyata memang nggak cocok kah? Jadi ya cari teman yang lain atau gimana? Ya kayak gitu yang menjadi hal pentingnya. Nah, for example nih, John and Matt are having a catch. John throws the ball way over Matt's head, and Matt thinks John did it on purpose. Nah, ini sering banget terjadi ya, kecuali lagi. Terutama pas pelajaran OR nih. Kayak kalian lagi main bola lah gitu, lempar tangkep, tiba-tiba kelempar ke baduk ke orang, entah ke kepala, ke badan, atau kemana gitu ya. Terus udah gitu kalian jadinya ngadu. Miss si ini tadi, Miss tadi si ini ngelukain aku, Miss tadi si ini sengaja ngeiniin aku. Kan belum tentu ya, mungkin kalian tuh lagi bersenang-senang main game. Cuman gara-gara salah satunya ada yang terluka, atau misalnya kalian lagi main game online, tim kaliannya kalah gitu, terus kalian jadi menyalahkan, jadi ribut gitu. Oh, dasar noob si ini apa gitu segala macam. Nah, kan itu kan maksudnya namanya juga main game gitu ya, pasti ada aja gitu saatnya yang namanya menang atau kalah mah gitu, itu hal yang wajar. Tapi kan maksudnya perlukah kita berantem sampai yang jadi musuhan gara-gara kamu tim aku kalah, wah lain kali aku nggak akan mau ngajak kamu main game lagi. Kan itu kan jadi nggak baik gitu ya ke hubungan. Tapi mungkin kita bisa ajarin dia, kita berusaha memahami kenapa tadi lu tuh sampai kalah, kenapa lu sampai ke kill gitu ya, misalnya lagi main PUBG, kenapa ini? Oh, ternyata dia lagi sendirian, temennya nggak ada yang bantu, timnya nggak ada yang bareng sama dia, dia pergi sendiri. Berarti kita bisa ke depannya ajarin dia supaya ya bareng-bareng gitu. Kan namanya tim, jangan sendiri-sendiri. Kalaupun sampai mati sendiri ya udah resiko, jangan marah-marah gitu. Tapi kan yang namanya kerja sama tim ya gimana, yang satu fokus kemana, yang satu fokus ke bagian mana gitu ya. Jadi jangan ribut lah untuk hal-hal yang sebenarnya kita lagi enjoy gitu ngelakuinnya. Termasuk kayak lagi ngobrol pun kan itu bisa nyebabin berantem juga ya kalau misalnya tiba-tiba gak setuju dengan pandangan itu gitu. Misalnya kita lagi ngobrol santai nih, tiba-tiba yang satu sih senengnya pakaiannya yang casual nih, lagi cerita tentang mau pergi ke mall. Aku sih senengnya pakai baju kaos aja sama celana biasa, ngapain lah repot-repot sampai pakai dress. Tapi menurut temennya nih, yang cewek banget harus pakai dress, kan namanya juga ke mall biar kelihatannya wah gitu. Terus sampai diributin gitu ya, padahal itu kan masalah fashion masing-masing ya, nyamannya gimana, pengennya apa gitu. Tapi hal yang simple ngobrol biasa aja tentang baju ke mall aja bisa dijadiin hal yang diributin gitu. Nah,
gimana cara nyelesainnya itu yang paling penting. Apakah dengan menghormati pandangan masing-masing, apakah dengan ya nggak apa-apa hari ini kalah main game atau apa, yang kurangnya apa, yang perlu diperbaikinya apa, kita sama-sama evaluasi bareng gitu ya, didiskusiin gitu. Itu yang hal paling pentingnya. Nah, tugas kalian tuh sama sih sebenarnya kayak minggu-minggu lalu. Jadi kasih satu aja contoh recent conflicts you have had. Jadi kalian tulis di buku tulis satu cerita kapan terakhir kali kalian berantem dan gara-gara hal apa. Hal sekecil apapun atau hal ternyata yang benar-benar konfliknya tuh bikin kalian tuh bener kesel banget ya. Kalian bebas boleh tulisin atau hal yang simple sebenarnya menurut kalian juga konyol sih ributin itu kayak misalnya bubur diaduk dan tidak diaduk, sereal yang ditumpahinnya sereal duluan atau susu duluan, terus kalian jadi ribut juga nggak apa-apa. Pokoknya kalian mengalami konflik apa sih yang paling terakhir. Nah, terus kalian ceritain where the conflicts resolve quickly and positively. Kalian nyelesainnya gimana sih? Secara cepat kah dan secara positif gak? Atau kalian masih dibawa ribut gitu ya untuk hal itu gitu. Oke, tugas kalian cuma itu doang. Tentang materi hari ini. Ada yang mau ditanya tentang materi hari ini atau tentang tugasnya? Oh ya, sama Miss mau ngasih tahu. Kan kemarin Miss tadinya mau ngefotokopiin ulang buat yang belum punya modul atau modulnya hilang. Cuman setelah pertimbangan jadinya nggak Miss kasih baik secara fotokopian ataupun PDF-nya. Soalnya nanti ya ada anak kelas lain di bawah yang malah jadi hilang dong nggak apa-apa nanti juga dikasih lagi gitu. Jadi kayak menyepelekan. Jadi Miss nggak berencana ngasih. Jadi kalau misalnya sampai hilang, kecuali murid baru ya yang memang belum dapat. Nah, nanti kalian salin aja yang ada di PowerPoint atau di modul. Nah, sekarang kita garisin dulu yang ada di modulnya. Salinnya ke buku tulis ya maksudnya. Miss, permisi mau ke toilet. Oke, boleh. Nah, digarisinnya yang ini nih. Di kalian muncul kan ya? Udah muncul belum? Udah, Miss. Oke, digarisin di modulnya ya yang ini, yang ditandain. Jadi hitam. Tapi kan ada yang digarisin nih di bawah-bawahnya. Kelihatan kan ya? Bukan sehitamnya ini ya, distabiloin. Tapi Jadi hitam. Jadi hitam semua. jadi hitam semua. Oke, udah. Atau nggak nanti sama Miss difotoin deh. Nanti sama Miss, kalau misalnya di kalian ngebleng-ngebleng hitam gitu, nanti sama Miss difotoin, di-share ke Google Classroom. Baik PowerPoint, record Zoom hari ini, maupun screenshot ini ya, yang harus digarisin. Nanti Miss, kalau nggak ada fotokopi